kembali ke hadapan Anda. Ya bersama Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalsel di Kabupaten Banjar resmi dibuka Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin di alun-alun Ratu Zaleha Martapura. Pembukaan MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar berlangsung di alun-alun Ratu Zaleha Sabtu malam ditandai dengan pemukulan rebana oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Bupati Banjar Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsi, serta jajaran Porkopimda Kalimantan Selatan. Kegiatan dimulai dengan pawai difile seluruh kafilah 13 kabupaten kota dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Internasional Muhammad Nasmi Al-Faruq. Sebanyak 1.399 peserta, 160 orang Dewan Hakim dan Panitra turut berpartisipasi dalam MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini. Bupati Banjar Saidi Mansur mengajak ajang MTQ tidak hanya sebagai lomba semata, melainkan untuk merajut silaturahmi dan syiar agama Islam di Kalimantan Selatan. Al-Quran tentunya bukan hanya lomba, tapi juga diberikan pesan oleh Pak Kanwil, Kemenak, dan juga Pak Gubernur. Itu ini adalah syiar untuk merajut tali silaturahmi dan juga mengingatkan dan memberikan semangat kepada masyarakat untuk kita dan juga mengamalkan itu. Tadi juga sore kita juga menyaksikan dan hadir dalam pelepasan pawai ta'aruf, dan tentu simbol-simbol keislaman ini juga disiarkan, jadi masyarakat juga setidaknya memberikan efek positif bagi mereka sehingga jalinan silaturahmi bisa kuat melalui Al-Quran. Berpesan kepada seluruh kafilah untuk menjunjung sportivitas dan juga mudah-mudahan betah di Kabupaten Banjar, dan kami juga semaksimal mungkin juga memberikan pelayanan yang terbaik, tapi juga kalau memang ada beberapa hal yang memang kurang, tentu kami menyadari tidak ada kekurangan bagi kami. Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Banjar Agus Maulana berharap kafilah Kabupaten Banjar dapat mempertahankan prestasi sebagai juara umum pada MTQ kali ini. Sukses untuk acara MTQ. Harus menang, harus juara umum. Itu intinya supaya 3 kali nih. Ya. 3 kali. Ya, hat-trick. Acara pembukaan MTQ Nasional ke-36 Provinsi Kalimantan Selatan juga dirangkai dengan pengibaran bendera MTQ serta diakhiri dengan penampilan tarian kolosal dari santri Ponpes Darul Hijrah Cindai Alus Martapura, Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur melepas peserta pawai ta'aruf dan membuka secara resmi Bazar MTQ ke-36 tingkat Provinsi Kalsel. Peserta pawai dari kafilah 13 kabupaten kota di Kalsel menampilkan mobil hias dan beragam atraksi yang memikat mata ribuan masyarakat yang memadati jalur yang dilewati pawai ta'aruf. 1.000 lebih peserta dari 13 kafilah kabupaten kota turut meramaikan pawai ta'aruf sebagai bagian dari pelaksanaan MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Saidi Mansur melepas secara resmi peserta pawai ta'aruf di depan Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura Sabtu siang lalu. Tak hanya pawai mobil hias, di antara peserta juga menampilkan atraksi budaya lokal dengan kostum tradisional. Usai melepas pawai ta'aruf, Bupati Saidi Mansur membuka bazar MTQ yang diikuti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Saidi menyatakan momentum ini menjadi syiar dan memupuk kecintaan terhadap kitab suci Al-Quran. Kami bersama masyarakat dan juga pemerintah Banjar mengucapkan selamat datang kepada seluruh kafilah rangkaian acara MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi kita sama-sama hadir menyaksikan pawai ta'aruf yang diikuti oleh 13 kabupaten kota yang tentu kita maknai rangkaian ini memperkuat ukhuwah Islami kita, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadi syiar dan juga kecintaan dan ketaatan
kita kepada Al-Quran ini semakin tumbuh karena warna-warni mobil hias dan juga beberapa ornamen-ornamen keislaman kita lihat bersama, dan tentu ini menjadi semangat bagi kita sebagai umat muslim terus bisa berkarya untuk bisa membangun hal yang positif untuk bangsa dan negara. Sementara itu, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Asisten Administrasi Umum Setda Prop Kalsel Ahmad Bagiawan berharap melalui bazar dapat menggerakkan para pelaku ekonomi kreatif dari UMKM seluruh kabupaten kota untuk mempromosikan produknya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada dasarnya apresiasi Pak Haji Muhyiddin, Pak Hasnul Yadi Sulaiman, bangga dengan kegiatan ini. Tentu manfaatnya bazar ini kita berharap selain menggerakkan ekonomi kreatif para pengrajin UMKM seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan bisa turut serta untuk sempat mempromosikan di ajang MTQ ini. Kegiatan pawai ta'aruf dan pembukaan bazar berlangsung dengan lancar dipadati oleh warga yang ingin menyaksikan event akbar tahunan tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalsel resmi ditutup oleh Gubernur Kalsel diwakili penjabat Sekda Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin di alun-alun Ratu Zaleha Martapura. Bertindak selaku tuan rumah, Kabupaten Banjar kembali mempertahankan gelar juara umum dalam perhelatan MTQ untuk yang ketiga kalinya. Kabupaten Banjar mencatat prestasi membanggakan dengan meraih kembali gelar juara umum pada MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk yang ketiga kalinya, atau hat-trick secara berturut-turut. Malam penutupan MTQ berlangsung meriah di alun-alun Ratu Zaleha Martapura, Kamis malam, dengan dihadiri oleh PJ Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, sekaligus menutup secara resmi event tahunan tersebut, mewakili Gubernur Haji Muhyiddin yang berhalangan hadir. Dalam pengumuman juara umum daerah, yang dibacakan oleh perwakilan Dewan Juri, Kabupaten Banjar mengumpulkan poin 298, disusul Kota Banjarmasin 255, dan peringkat ketiga Kabupaten Tanah Bumbu, dengan 122 poin. Sebagai bentuk apresiasi, di ajang MTQ kali ini, Bupati Banjar memberikan hadiah khusus, berupa paket umroh bagi 35 pemenang terbaik, dari semua cabang lomba, yang disambut gembira oleh para peserta. Selamat kepada Pak Bupati untuk Banjar, ini hat-trick. Jadi 3 tahun berturut-turut sebagai juara umum, sehingga piala berdiri itu tetap bertahan di Kabupaten Banjar. Dan kami juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Banjar yang sudah memberikan bonus kepada para juara, yaitu sebanyak 35 umrah bagi para pemenang. Jadi kami sekali lagi selamat kepada Bupati Banjar yang sudah memberikan hadiah umrah kepada para juara pada MTQ ke-36 tingkat provinsi yang ada di Kabupaten Banjar. Alhamdulillah juga sukses prestasi yang ketiga kalinya MTQ Kabupaten Banjar, pemerintah Kabupaten Banjar mendapatkan juara umum. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi pada generasi penerus untuk masyarakat Kabupaten Banjar untuk terus bisa mencintai Al-Quran dan juga mengamalkannya. Kami terus bisa, walaupun memang 3 kali berturut-turut kita menjuarai, tentu ada beberapa hal yang memang harus dievaluasi, kita evaluasi dan kita pertahankan juara ini. Dan itu adalah apresiasi dari pemerintah daerah untuk 35 pemenang, dan tentunya itu juga memberikan motivasi untuk next berikutnya kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian kita terus mengevaluasi dan koordinasi kita terus berjalan, dan insya Allah alhamdulillah mulai dari kegiatan pembukaan sampai dengan penutupan kita sudah melihat apa yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan Kabupaten Banjar sudah hat-trick sudah 3 kali, dan mudah-mudahan ke depan FPTQ Kabupaten Banjar terus melakukan kegiatan pembinaan untuk mendapatkan kafilah yang jauh-jauh lebih baik. Sebelumnya,
Kabupaten Banjar menjadi juara umum pada MTQ ke-34 di Kota Banjarbaru dan MTQ ke-35 di Kabupaten Tapin. Adapun MTQ Nasional ke-37 tahun 2026, tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, akan berlangsung di Kabupaten Barito Kuala. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya, Gereja Katedral Keluarga Kudus atau dikenal dengan sebutan Gereja Batu di Banjarmasin, hari ini memasuki usianya yang ke-94 tahun. Di kota Seribu Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan ini terdapat Gereja Katedral. Adapun nama resminya adalah Gereja Katedral Keluarga Kudus, dikenal dengan sebutan Gereja Batu sebagai sebuah gereja katedral Katolik yang mulai diresmikan pada tanggal 28 Juni 1931. Bangunannya pun bergaya arsitektur neogotik dari Eropa, mulai muncul pada abad ke-18 dan ke-19, yang menghidupkan kembali elemen-elemen estetika dari gaya arsitektur gotik abad pertengahan. Di antara ciri-cirinya adalah terdapat lengkungan runcing, jendela kaca patri, penopang gerbang, menara dan puncak, serta ornamen dan dekorasi. Namun untuk di Indonesia, bangunannya cenderung lebih sederhana dan menyesuaikan dengan iklim tropis. Tetapi ciri-ciri khas seperti lengkungan runcing, menara dan jendela kaca patri tetap dipertahankan. Adapun arsitek dari gereja katedral ini dari sumber resmi disebutkan nama Roestenhoek, sedangkan bangunannya terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat nomor 40 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bertepatan jelang usianya yang ke-94 tahun tanggal 28 Juni 2025 yang menjadi tempat ibadah kalangan Katolik ini, pihak Banjar TV juga sempat meminta komentar Romo dari gereja katedral Banjarmasin tersebut. Ornamen gereja ini itu kalau disebut dalam bahasa teknisnya arsitektur itu disebut dengan neogotik. Neo itu artinya baru, gotik itu gaya arsitektur abad pertengahan. Nah, disebut dengan neogotik karena gaya arsitektur gereja ini itu mengambil bentuk abad pertengahan, tapi ada elemen-elemen baru itu yang dimasukkan sehingga disebut dengan gaya arsitektur neogotik Eropa. Jadi pemilihan yang bisa dibuat adalah mempercantik penampilannya. Jadi mudah-mudahan itu tidak tampak kumuh, tapi meskipun usianya tua, tapi dia tampak cantik ya kelihatannya itu. Jadi dipoles, diperindah, lalu halamannya itu dibersih ya seperti Mbak lihat itu kan. Untuk sementara belum ada daun-daun lah yang bikin kotor, tapi nanti mungkin akan dicat. Ya dicat lalu supaya penampilannya itu makin indah. Ya kecil, tua tapi cantik. Menariknya dalam catatan sejarah katedral ini sejak tahun 1936, sudah ada penugasan sebanyak 21 orang pastor kepala, dimulai dari Johannes Groen MSF dan yang kini aktif mulai 2021 sampai sekarang adalah Ignatius Tari MSF. Tim Liputan Banjar TV. Menutup kebersamaan kita, kemeriahan puncak Festival Bambu Rafting di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan tahun ini ditutup dengan ratusan peserta bersama-sama mengarungi arus terjal Sungai Amandit dengan menaiki lanting paring atau rakit bambu dimulai dari dermaga Loksado menuju Tugundii di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan promosi wisata lokal dan melestarikan warisan budaya daerah, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata setempat menggelar Festival Bambu Rafting tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda resmi dalam Karisma Event Nusantara yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Balanting paring atau bambu rafting ini menjadikannya salah satu daya tarik wisata unggulan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Dihadiri langsung oleh PLT Kepala Disporapar Provinsi Kalimantan Selatan yang sekaligus mengibarkan bendera start, tanda seluruh peserta bambu rafting siap meluncur, mengarungi Sungai Amandit dan menikmati keindahan alam pegunungan Loksado.
Di antaranya ratusan peserta terlihat Sekretaris Daerah HSS Haji Muhammad Nur beserta istri, Ketua TPPKK Kabupaten HSS Hajah Tata Safrudinor, Ketua GOW Hajah Misnawati Suryadi, Kepala Disporapar HSS beserta istri, perwakilan Forkopimda, jajaran DPRD, camat, turut serta menaiki rakit bambu yang dinakodai seorang cuki yang berpengalaman. Berlangsung dari Dermaga Loksado menuju Desa Hulu Banyu, ratusan rakit bambu yang diisi 2-3 orang peserta, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Selatan, ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Setelah menikmati keseruan balanting paring melintasi Sungai Amandit sekitar 2 jam perjalanan, para peserta sampai di rest area titik persinggahan jalur rafting, Kampung Anggrek Desa Tumingki. Sambil beristirahat makan minum, peserta dapat menikmati keindahan flora lokal, suguhan tarian khas Loksado dan berbagai atraksi, kemudian melanjutkan perjalanan hingga garis akhir di Tugundiih, Desa Hulu Banyu. Sekda HSS Haji Muhammad Nur menyebut bahwa bambu rafting bukan hanya sekedar atraksi wisata air, tetapi merupakan warisan tradisi masyarakat Beratus yang telah menjadi ikon kebanggaan hulu Sungai Selatan. Event ini kembali bisa diakui dalam Karisma Event Nusantara, dan ini memang berat sekali. Banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dan kita bersyukur kita bisa kembali melaksanakan Festival Bambu Rafting. Harapan kita festival ini bisa mengangkat kembali pariwisata Hulu Sungai Selatan khususnya dan Loksado agar lebih mendunia kembali. Lebih lanjut ditambahkan Sekda, Festival Bambu Rafting adalah wadah strategis untuk menyatukan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, seni budaya, serta partisipasi aktif masyarakat lokal. Pemerintah Kabupaten HSS berharap kegiatan ini dapat terus mendorong perputaran ekonomi masyarakat, meningkatkan kejunjungan wisata, serta memperluas jejaring kerjasama promosi pariwisata daerah. Sekda juga mengajak seluruh peserta dan pengunjung untuk menjaga keselamatan, menikmati keindahan alam, serta membawa pulang semangat cinta alam dan budaya dari bumi Antaludin. Abdiansa Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, tentu sudah perjumpaan kita di edisi Lintas Baru Sepekan Minggu 29 Juni 2025. Saya Beratun Nahar dan tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.